Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo dengan nomor NIM 20111300026. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah atau Prodi Ekonomi Syariah, kelas 4A. Hari ini saya akan membuat atau menjelaskan sebuah materi yang berjudul laporan laba atau rugi. Terus yang kedua, laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga yaitu neraca. Adapun tugas ini saya tujukan untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan menjelaskan laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi ini, sebelumnya kita terlebih dahulu mengetahui dari mana sih kita dapat menghitung laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau neraca ini. Kita dapat mengetahui ini tentunya sudah terbentuk yang namanya neraca saldo. Neraca saldo ini sudah kita ketahui jumlahnya, yaitu terdiri dari kas, piutang, peralatan, perlengkapan atau beban. Itu berada di sebelah kiri, yaitu di debit. Adapun di kreditnya yaitu beban, modal, utang atau pendapatan, itu berada di sebelah kanan. Keduanya ini harus balance, harus sama jumlahnya, jumlah akhir atau jumlah akhir dari penghitungan kedua pihak tersebut, baik itu pihak dari debit ataupun kredit. Seandainya 15.000, maka keduanya harus 15.000, harus balance. Selanjutnya yaitu kita hitung laba ruginya. Laba rugi ini rumusnya itu sederhana, yaitu pendapatan dikurang dengan beban. Pendapatan dikurang beban. Kalau setelah pendapatan ini dikurang dengan beban, kalau kita ingin mendapatkan hasil laba atau kita ingin mengetahui keuntungannya, maka hasil dari pendapatan dikurang dengan beban. Pendapatan dikurang dengan beban ini pendapatan itu harus lebih besar. Pendapatan itu harus lebih besar dari hasil dari pendapatan ini. Hasil dari pendapatan dikurang dengan beban ini harus lebih besar dari pendapatannya, itu harus masih lebih besar gitu, kalau ingin dikatakan laba. Tapi kalau rugi itu, maka hasil dari pendapatan dikurangi dengan beban ini akan lebih besar dari pendapatan awalnya, maka itu disebut dengan rugi. Nah, itu cara mengetahui laba atau ruginya, mengetahui laporan laba atau ruginya. Terus yang kedua yaitu tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini ada 3 yang dihitung, yaitu yang pertama modal, laba atau frame. Ketiga ini kita tambahkan dulu. Kalau seandainya hasil yang pertama tadi hasil laporan laba atau rugi itu tadi hasilnya itu laba, maka ya modal ditambah dengan laba baru dikurang dengan frame. Tetapi kalau hasil penghitungan laporan laba rugi tadi hasilnya itu rugi, maka yang terjadi di laporan perubahan ekuitas itu modal dikurang dengan rugi, lalu dikurang lagi dengan frame. Hasilnya itu modal akhirnya, baru diketahui hasil modal akhirnya. Yang membedakan yaitu cuman di laba atau ruginya. Kalau seandainya laporan laba rugi hasilnya itu tadi diketahui rugi, maka penghitungan di laporan perubahan ekuitasnya modal dikurang rugi. Tapi kalau laba yang didapatkan, maka modal ditambah laba baru dikurang frame. Itu perbedaannya.
Terus yang ketiga yaitu tentang neraca. Neraca ini kalau kita hitung maka akan terbentuk tiga kotak. Tiga kotak. Kotak yang pertama yaitu kotak aset. Kotak aset ini, aset itu terdiri dari kas, peralatan, perlengkapan atau piutang dan piutang. Baru di bawah itu dijumlahkan totalnya, total penjumlahan dari jumlah kas, jumlah pendapatan, jumlah perlengkapan atau dan jumlah piutang. Itu ditulis di bawah. Ditulis di bawah jumlahnya, total asetnya. Total asetnya berapa? Ingat, aset tadi dapat berupa kas, peralatan, perlengkapan, piutang. Di bawahnya itu ditulis totalnya. Terus di kotak yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas ini utang. Nah, di neraca saldo tadi kita lihat berapa hutang yang timbul, berapa jumlah hutangnya. Terus kita catat di sana di kotak liabilitas. Terus kotak di bawah liabilitas itu terdapat ekuitas. Ekuitas ini sama seperti laporan ekuitas tadi. Modal, ada modal, ada laba, ada frep. Kalau tadi laba, modal ditambah laba dikurang frep. Kalau itu kalau hasil dari laporan laba atau rugi tadi laba. Tapi kalau hasil dari laporan laba rugi tadi itu rugi, maka terdapat di kotak ekuitas ini ada perbedaan sedikit, yaitu di labanya diganti dengan rugi. Maka yang terjadi modal dikurang rugi dikurang frep. Tapi karena yang kalau laporan laba rugi tadi itu terdapat laba, maka modal ditambah laba dikurang frep, hasilnya baru itu ditotalkan di bawah. Terus total liabilitas itu selanjutnya dari neraca saldo ini, total liabilitas itu ditambahkan dengan total ekuitas, itu ditambahkan baru dapat hasil akhirnya. Baiklah, terima kasih teman-teman. Itulah sekilas penjelasan saya tentang materi yang sudah Bapak Rizky jelaskan, yaitu tentang laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Baiklah, terima kasih. Saya Aldo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.